Halo sahabat matematika semuanya, selamat ketemu kembali dengan saya Pak Heru Mustafa. Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang menggembirakan, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian, namun kali ini adalah contoh-contoh dan pembahasannya. Nanti akan kami sampaikan sekitar 10 contoh soal dan pembahasannya. Untuk mengerjakan lebih baik di dalam matematika, kalian saya harapkan memperhatikan dengan seksama contoh-contoh yang ada. Baik, mari kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh pertama, disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan ganjil. Dengan ketentuan tidak ada pengulangan angka pada bilangan yang terbentuk. Ada berapa bilangan yang dapat tersusun? Kalian lihat di dalam soal ada ketentuannya, ya, ketentuannya adalah ribuan ganjil ini. Ribuan ganjil. Kemudian bilangannya ini tidak boleh ada pengulangan. Jadi kalau itu pastikan tidak boleh ada pengulangan. Artinya misalkan 1, 1, 2, 5 misalkan itu tidak boleh, ya. Baik, mari kita jawab. Bentuk soal seperti ini merupakan bentuk soal mengenai kaidah pencacahan. Karena ribuan, maka harus disediakan 4 kotak seperti berikut ini. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga serta keempat, mana dulu yang harus kita isi? Tentu saja Anda perhatikan bahwa di sini ada ketentuan ribuan ganjil. Bilangan ganjil, dikatakan bilangan ganjil dan genap, itu penentunya berada pada satuan, berarti pada akhir ini, pada satuan ini. Kalau satuannya ganjil, pasti bilangan itu ganjil. Kalau satuannya itu genap, pasti itu adalah genap juga. Maka pada kotak terakhir ini, kotak keempat ini kita masukkan dulu. Ya, ada berapa kemungkinan yang bisa kita masukkan dalam kotak ini? Tentu saja adalah yang ganjil. Ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Berarti ada 3. Kita masukkan angka 3. Ini ada 3 cara. Apa saja bilangannya? Tentu saja yang sudah kita hitung tadi adalah 1, 3, dan 5. Lalu kotak kedua. Ya, kita isikan kotak kedua. Ditentukan di sini bahwa bilangannya tidak boleh ada pengulangan angka. Kalau tidak boleh ada pengulangan angka, tadi di sini sudah kita ambil 1, ya, untuk yang di sini, maka di depannya ini, kotak yang ketiga ini, bisa kita ngisi dengan berapa cara? Ya, kita ambil aja, katakanlah yang diisikan adalah angka 5 ini. Berarti angka 1, 3 boleh di sini. Boleh genap enggak? Boleh. Ya, berarti genap ditambahkan dengan yang ini. Genapnya ada berapa? 2, 4, 6. Berarti ada 3. 3 tambahkan 2, sisanya dari 1 dari yang kita ambil di sini tadi. Berarti di sini ada 5 cara. 5 cara, misalkan ya, ini misalkan angka 1 sudah kita masukkan pada kotak yang keempat. Angka 1 ini sudah kita masukkan pada angka kotak keempat. Berarti bilangan yang ada di sini bisa jadi adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kotak kedua ini, karena sudah kita ambil 2 bilangan, ya, katakanlah di sini adalah angka
terserah kalian, misalkan aja angka berapa lah, angka 6 atau berapa kita masukkan di sini. Maka di sini adalah tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 cara untuk mengisi kotak yang kedua ini. Apa saja angkanya? 2, 3, 4, 5. Angka 6 ini sudah kita masukkan ke sini kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang pada kotak ribuan ini. Kotak yang pertama ini kan kotak ribuan ini. Sudah kita ambil 3 bilangan di sini. Maka sisanya tinggal ada 3 bilangan. Maka ini ada 3 cara. Apa saja? Ya, misalkan saja itu adalah bilangannya 3, 4, dan 5. Terus ribuan ada 3 cara. 4 ini untuk ratusan ada 4 cara, puluhan ada 5 cara, dan satuan ada 3 cara. Totalnya adalah tinggal kalikan aja kalian ini. Kalikan, maka ketemunya adalah 180. Jelas ya, 20 kalikan 9 kan 180. Perhatikan baik-baik, itu caranya untuk menyelesaikan kalau ada soal seperti contoh yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nomor polisi kendaraan bermotor terdiri dari 4 angka dan diawali angka 4 yang tersusun dari angka-angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika angka-angkanya boleh berulang, ini lihat ya catatannya. Jika angka-angkanya boleh berulang, maka banyaknya nomor polisi tersebut adalah. Nah, ini soal ini adalah ini 4 angka, ya 4 angka. Disediakan angkanya jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik, mari kita jawab. Ingat ya, terdiri dari 4 angka, diawali angka 4. Dan angkanya boleh berulang. Misalkan 4, 4, 5, 5. Maka jawabannya ini tetap seperti yang awalan tadi, contoh yang pertama. Kita buat 4 kotak. Oke. Pada soal ditentukan diawali angka 4, berarti di sini hanya ada angka 4. Ini 4. Pada kotak yang pertama ini. Berarti hanya ada 1 cara. Apa itu? Hanya ada angka 4. Berarti ini ada 1 cara. Ya, angka 4 saja. Ini adalah angkanya. Ini cara yang ada di dalam kotak ini adalah caranya. Kemudian kotak kedua itu berapa cara? Karena boleh berulang, sekali lagi, karena angkanya boleh berulang, maka semua bilangan bisa kita masukkan di sini. Berarti ada 6 cara. Apa saja? Bisa 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Dan di sini kotak ketiga sama. Ya, karena boleh berulang kan? Ya, sama persis. Ya, ini kotak terakhir juga sama. Angka-angkanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu bagaimana banyak cara yang bisa kita susun? Kotak pertama 1 cara, kotak kedua 6 cara, kotak ketiga 6 cara, kotak keempat 6 cara. Maka tinggal ngalikan saja. 1 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Bedanya dengan contoh yang pertama, kalau contoh yang pertama tadi tidak boleh berulang, kalau yang ini boleh berulang. Jelas? Bagus. Saya pikir kalian sudah jelas. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Dalam suatu kota terdapat 6 bola dengan warna berbeda-beda. Jika di dalam kotak diambil 2 bola sekaligus, 3 kali berturut-turut tanpa pengembalian,
maka susunan warna bola yang mungkin terjadi dari hasil pengambilan tersebut adalah, perhatikan ya baik-baik ya, di sini ketentuannya adalah diambil 3 kali. Setiap kali ngambil adalah 2 bola, dan setelah ngambil tidak dikembalikan ke kotak lagi. Langkah pertama adalah untuk menjawabnya adalah Anda buat ilustrasinya dulu. Ini ada kotak, kemudian kita masukkan itu adalah ini di dalamnya ini ada 6 bola dengan warna yang berbeda-beda di dalamnya ini. 6 bola berbeda-beda. Kemudian diambil 2 sebanyak 3 kali tanpa pengembalian. Lalu berapa banyak cara pengambilan? Tentu saja kita menghitungnya adalah satu persatu. Banyaknya cara pengambilan yang pertama. Bolanya masih ada 6 di dalamnya. Oke, 6 diambil 2. Dibolak-balik sama saja yang 2 tadi. Berarti ini adalah kombinasi 6C2 atau kombinasi n objek yang berbeda setiap kali diambil R. Berarti ini adalah NCR. NCR itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial kalikan R faktorial. Nah, dalam hal ini nih. Oke. Lihat ya, di sini angka muncul angka 4. 4 dari mana? Dari 6 dikurangi 2. Ingat ya. Ini 4 angka ini, 4 faktorial itu dari 6 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah ini. Ini 6 kali 5 kalikan 4 faktorial. Ini 4 faktorialnya hilang ya, sudah disederhanakan. Tinggal ini 2 kali 1 sama dengan 15 cara. Ini 6 kali 5 itu 30 dibagi 2, 15 cara. Banyak cara pengambilan yang kedua. Ingat, ini pengambilan yang kedua. Di dalam kotak masih ada berapa bola? Ya, 4 ya. Bagus. Ada 4 bola. Oke, 4 bola. Diambil berapa? Diambil 2. Maka itu adalah tetap itu kombinasi 4C2. Cara menghitungnya juga sama. Angka 2 yang di depan ini diambil dari 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Cara menghitungnya persis dengan yang ini. 4 kalikan 3 faktorial, ini kalikan 2 faktorial, ini 2 faktorialnya kita sederhanakan. Nih. Maka yang 2 faktorial ini adalah tinggal kalikan 2 kali 1 sama dengan ya ini 4 kali 3 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti banyaknya cara pengambilan yang kedua itu ada 6 cara. Lanjut untuk banyaknya cara pengambilan yang ketiga. Cara pengambilan yang ketiga tentu saja adalah sisanya. Sisanya berapa? Sisanya adalah tinggal 2. Berarti 2 diambil 2. 2C2. 2C2 caranya tetap menghitungnya tetap sama. Hasilnya adalah 1. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Maka susunan warna bola yang mungkin terjadi dari hasil pengambilan tersebut adalah cara pertama 15, cara kedua 6, cara ketiga adalah 1. Maka tinggal menjumlahkan. Jadi banyak cara pengambilan ada 22 cara. Ini perbedaan dengan contoh yang pertama dan kedua terletak pada kalau ini tidak dikalikan 15 kali 6 kali 1 bukan, tetapi karena dia merupakan tahapan fase, maka tinggal menambahkan saja. Oke, saya lanjutkan contoh yang keempat. Sebuah kotak berisi 8 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna putih. Dari kotak tersebut akan diambil 6 bola sekaligus. Peluang terambilnya 4 bola merah dan 2 bola putih adalah, ingat ya, ingat-ingat,
langkahnya tadi untuk menjawabnya adalah dibuat ilustrasi dulu. Ya, dibuat ilustrasi supaya mempermudah Anda mengingat dan memahami dari soal itu sendiri. Ini ada kotak, di dalam kotak itu ada 8 dan 4. Ini 8 merah maksudnya ya. Ini bukan P tapi merah. 8 merah dan 4 putih. Diambil, ya ini diambil berapa? Diambil, ini ada tulisan 6 bola sekaligus. Oke, kita ingat bahwa soal ini berbicara mengenai peluang. Ya, ingat-ingat ya, pertanyaannya adalah peluang terambilnya. Bukan banyaknya cara, tapi adalah peluang terambilnya 4 bola merah dan 2 bola putih. Soal ini tentu saja berbicara mengenai peluang. Jumlah bola seluruhnya ada 12, diambil 6 sekaligus, maka peluang 4 merah dan 2 putih adalah ini 8C4. Dari mana 8C4? Kita akan ngambil 4 merah ini. 4 merah, jumlah merahnya ada berapa? 8. Maka 8C4 dikalikan 4 yang ini C2. 4C2 itu dari mana? 2 putih. Ya, 2 putih. Banyaknya putih ada berapa bola? Ada 4. Maka itu 4C2. Jadi 8C4 dikalikan 4C2 dibagi 12C6. 12 ini adalah mengenai banyaknya bola, 8 tambah 4. Terus C6, 6 ini adalah pengambilan seluruhnya, ada 6 sekali. Ya. Maka kita tinggal mengerjakan proses yang ada. Ya, ini prosesnya. 8C4 sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial. 4 yang ini didapat dari 8 dikurangi 4 yang ini. 2 yang ini, 2 faktorial ini didapat dari 4 dikurangi 2. Yang ini 12 seperti pada persamaan cara menghitung kombinasi. Kalau sudah seperti ini, pemahaman seperti ini ke bawah selanjutnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena Anda tinggal menguraikan saja ya tentang masalah faktorial seperti berikut ini. Nah, kelihatannya angkanya besar-besar ya, tapi tidak usah pusing-pusing, sederhanakan aja ya. Ini disederhanakan. Ini 4 dengan 8, 32 dengan 6, 2 dengan 4 kan gitu, dan sederhanakan. Oke, maka hasilnya setelah kalian sederhanakan di rumah nanti dicoba-coba disederhanakan, jangan langsung dikalikan. Kalau ini kamu kalikan besar sekali bilangannya, sederhanakan dulu aja ya. 4, 3, 2, 1, 4 nya dengan 8, 32 itu 6, 6 nya dengan ini hilang 1 ya, 1, maka tinggal ini 2, 7, 5, kemudian ini 2, 3. 2, kenapa 2? Karena 4 dengan dibagi 2 kan 2 kali 3. Terus yang ini disederhanakan juga, sederhanakan dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah 5/11. Ingat, sekali lagi ingat bahwa nilai peluang itu berada pada angka 0 sampai di antara angka 0 dan 1. Berarti kalau kalian menjawab pertanyaan tentang peluang, ya sekali saya ingatkan, kalau kalian menjawab tentang pertanyaan tentang berapakah peluangnya, maka jawaban kalian harusnya adalah bilangan pecahan. Tidak mungkin lebih dari 1 dan tidak mungkin kurang dari 0. Oke, contoh yang keempat, coba dipahami sejenak. Oke, paham ya? Saya lanjut contoh yang kelima. Pada suatu rapat pemilihan pengurus OSIS,
dihadiri oleh 10 siswa perwakilan masing-masing kelas. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Susunan pengurus yang mungkin terjadi adalah, pertanyaannya adalah susunan pengurus, bukan peluang. Ya, berarti kalau banyaknya susunan pengurus pasti bisa jadi lebih besar dari satu, ya kan? Itu tidak berupa bilangan pecahan. Kita jawab. Langkah pertama, tetap kalian buat tentang ilustrasinya. Ya, misalkan aja ini adalah tentang yang ketuanya A, misalkan. Kemudian sekretarisnya adalah B. Kemudian bendaharanya adalah C. Itu pemahaman kalian harusnya pasti akan berbeda. Ya, berbeda jika ini tiga orang yang sama ini digeser-geser posisinya. Ketuanya tidak lagi A, tetapi ketuanya B, kan sudah beda itu. Ya, beda kan? Iya. Nah, sekretarisnya adalah A, bendaharanya tetap C, katakanlah itu. Nah, pemahaman ini karena dibolak-balik itu berbeda, ya kan, ini berbeda atau ini? Itu, maka itu mengenai permutasi. Permutasi n objek yang berbeda setiap kali diambil sebagian atau R. Nih, ya. Ingat-ingat itu. Permutasi n objek yang berbeda setiap kali diambil sebagian atau diambil R. Notasinya adalah NPR tentu saja. Nah, mengingat kembali ya dari pelajaran sebelumnya, dari materi yang depan tentang permutasi. Nah, kalau sudah seperti ini, angkanya tinggal kita masukkan, kita hitung. N-nya ada 10, R-nya ada 3, karena dipilih kan 3. Dipilih 3 dari 10. Berarti cara menghitungnya persis dengan pola faktorial ini. Nih. Oke, sekarang angkanya tinggal kalian masukkan, didapatkan nilai-nilai yang ada. Oke, hasil akhirnya adalah 720 cara untuk 720 cara kita memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Paham? Baik. Ya. Oke, saya lanjutkan contoh yang ke-6. Banyaknya tim basket dibentuk dari 8 orang pemain. Jika seorang pemain dipastikan menjadi kapten tim adalah, ini adalah permainan basket. Dalam permainan basket, timnya itu di lapangan ada 5. Betul, 5 ya. Oke ya, dipahami. Tetapi ingat, ini seorang pemain dipastikan menjadi kapten, berarti dia ikut terus. Ya, oke, kita pahami, kita jawab. Mari kita jawab bersama-sama. Jumlah pemain basket itu ada 5. Dalam hal ini, satu pemain pasti masuk tim. Berarti tinggal kita memilih 4. 4 dari berapa? Dari 8. Yang semula adalah 4 dari 7, bukan dari 8. Kenapa dari 7? Karena yang satu sudah menjadi kapten. Berarti pilihan kita itu adalah kita memilih 4 dari 7 pemain. Nah, diputar bolak-balik juga tetap sama, maka itu adalah bentuknya merupakan bentuk kombinasi NCR sama dengan 7, C4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorial dibagi 3 faktorial 4 faktorial.
Nih, hasilnya tinggal diuraikan saja, dan saya yakin kalian semua sudah terbiasa untuk bisa menguraikan hal itu. Nih. Oke, ya, jelas ya. Oke, contoh yang ke-7 hasilnya akhirnya adalah 35 cara dalam kita bisa membentuk tim. Contoh yang ke-6 dipahami dengan baik. Saya lanjutkan contoh yang ke-7. Nih, contoh yang ke-7 langsung saya tampilkan semua. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 8 kelereng kuning. Jika dilakukan pengambilan 5 kelereng sekaligus, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 3 kelereng kuning adalah, ingat ini ada kata hubung dan. Kata hubung dan, 2 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Ilustrasinya seperti ini. 4 merah, 8 kuning. Diambil 5 sekaligus. Maka peluang terambilnya 2 merah dan 3 kuning. Peluang 2 merah dan 3 kuning, ini harusnya huruf K ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke. 4C2 dikalikan 8C3 dibagi 12C4. C5. Ya, bukan C4, C5. Ini Anda pahami baik-baik ya. Cara menghitungnya seperti yang ada di depan. Kelihatan agak gimana ya, ini agak ruwet atau gimana, tetapi saya yakin bahwa ini adalah saya menampilkan, tidak saya kurangi. Harapan saya adalah kalian bisa mengamati caranya langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga bisa Anda nantinya bisa mengerjakan soal setipe dengan contoh soal nomor 7 ini dengan baik. Ingat, pertanyaannya adalah peluang. Namanya peluang itu berada di antara 0 dan 1. Berarti bilangan pecahan. Itu contoh nomor 7. Oke, lanjut atau dipahami dulu? Baik, kalian pahami dulu. Ikuti kursor saya ini. Nah, ini. Oke. Kalau sampai di sini, uraikan sendiri di rumah. Nanti tolong ini juga dicek benar atau tidak, kan gitu. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang ke-8. Dalam kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Peluang kejadian terambilnya 1 kelereng merah pada pengambilan pertama dan 1 kelereng biru pada pengambilan kedua tanpa pengembalian. Jadi ngambilnya itu setelah diambil tidak dikembalikan lagi di dalam kotak. Jadi peluangnya berapa untuk peluang kejadian terambilnya 1 kelereng merah pada pengambilan pertama dan 1 kelereng biru pada pengambilan kedua. Oke, mari kita pahami soal itu dengan cara membuat ilustrasinya. Buat kotak sembarang aja lah ya, sembarang. Kemudian Anda isikan, di dalamnya adalah 5 merah 4 biru. Diambil, lihat ini diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ya bertahap. Pada pengambilan pertama dulu kita hitung. Pada pengambilan pertama, kejadian terambilnya 1 kelereng merah pada pengambilan pertama, berarti adalah peluang 1 merah. Ini 1 merah dari berapa merah? Ada 5, berarti 5C1. Saat ini semestanya, di sini jumlah kelerengnya masih 9, masih utuh. Ya, diambil 1 berarti 9C1.
Ini NS-nya. Maka untuk yang kesini saya yakin Anda sudah bisa menguraikan ya, 5C1 itu 5 faktorial dibagi 5 min 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini 5 faktorial, itu 5 kali 4 faktorial, 4 sama ini disederhanakan, tinggal 5 dibagi 1 itu 5. Kemudian 9C1 juga tetap 9. Nih, karena pengambilannya hanya 1. Jadi peluang untuk mendapatkan 5 untuk ini, untuk satu kelereng warna merah untuk pengambilan pertama itu adalah 5 per 9. Lalu pengambilan yang kedua. Pada pengambilan yang kedua, karena ada kata di situ, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa tanpa pengembalian, berarti kotak pertama pada saat mengambil pertama bolanya ya, atau kelerengnya itu masih 9. Pada pengambilan yang kedua kelerengnya tinggal 8. Oke, maka 8C1 ini ya, pengambilan 1 merah ya, 1 biru setelah 1 merah. Ini notasinya dipahami. Pengambilan ya, ini pengambilan peluang ya, peluang pengambilan 1 biru setelah 1 merah sama dengan 4C1 dibagi semestanya. 4C1 dari mana? 4 kelereng biru, satunya adalah diambil 1. Berarti 4C1 dibagi semestanya adalah 8C1. 8 itu adalah kelereng yang tersisa di dalam ini setelah 1 diambil. Jelas ya? Saya ulangi dikit. Pada pengambilan kedua, peluang terambilnya 1 biru setelah 1 merah adalah 4C1 dibagi 8C1. Tentu saja hasilnya sama, yaitu 4/8. Oke, dipahami? Baik, saya lanjutkan. Kita simpulkan. Jadi peluang terambilnya 1 merah dan 1 biru setelah 1 merah adalah, ingat-ingat ya kalimatnya. Jadi peluang terambilnya 1 merah dan 1 biru setelah 1 merah adalah peluang 1 merah dikalikan dengan peluang 1 biru setelah 1 merah. Ya, tinggal kalikan aja. Oke, dipahami? Contoh yang ke-9. Dari 9 pemain akan disusun suatu tim inti bola voli terdiri dari 6 orang. Jika 2 pemain dipastikan menjadi tim inti, maka banyak cara untuk menyusun tim inti adalah, ingat, pemain voli itu adalah 6. Ini ketentuannya, jika 2 pemain dipastikan menjadi tim inti, berarti sesungguhnya kita itu hanya disediakan 7. Kok 7? Ya, saya ini memang pemainnya ada 9, tetapi 2 sudah dipastikan menjadi tim inti, maka tinggal 7 kan. 7 diambil berapa? Diambil 4, tidak lagi 6. Oke ya, mari kita jawab. Silakan dibaca itu. Perhatikan kalimat dengan seksama. Dituliskan ada 9 pemain, dipastikan ikut tim ada 2. Oke, jadi sesungguhnya pilihannya hanya ada 7 pemain dan dipilih 4 karena 2 sudah pasti menjadi tim inti. Lalu banyak cara memilih adalah ini tentu saja adalah bentuk kombinasi NCR.
NCR, N objek yang berbeda setiap kali diambil R. Jadi tidak sulit buat kalian untuk mengerjakannya, asal sudah memahami kalimatnya. Nah, kalau sudah bentuk-bentuk angka ini, saya yakin Anda sudah bisa memahami dengan baik. 7C2 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, sama dengan, ya, silakan diamati itu. Oke, cara menguraikannya diamati baik-baik. 21 cara totalnya. Oke. Contoh yang ke-10. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10 yaitu ini 7 atau 10, bukan katanya bukan kata hubungnya bukan dan, tetapi atau 7 atau 10. Tentu saja kalau kata hubungnya atau itu merupakan kejadian ini, lihat ya, diamati baik-baik. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10 merupakan ini, kejadian ini adalah merupakan peluang kejadian saling lepas. Semestanya untuk dua dadu ada 36 yang kemarin sudah saya buatkan ilustrasi. Lihat video sebelum ini tentang kombinasi. Ya, silakan dibuka kembali, dilihat kembali video yang sebelum ini. 36 dari mana? Nah, itu silakan dilihat di video sebelumnya. Oke. Lalu banyaknya jumlah 7 dan 10 ini, banyaknya jumlah 7 itu ada 6. Apa saja? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 6, 2, dan 6, 1. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau Anda tambahkan, ini pasti jumlahnya adalah 7. Nih. Itu ya. Lanjut, banyaknya jumlah 10 ada berapa? Ada 3, yaitu 4, 6, 5, 5, 6, 4. Berarti berikutnya kita bisa mengatakan bahwa peluang untuk jumlah 7 dan ini ada jumlah 10 sekalian itu adalah NK dibagi NS, ya. Kejadian, K itu kejadian, S itu semesta. Jumlah kejadiannya dibagi dengan semestanya. Untuk jumlah 7 itu ada 6 NK-nya, terus NS-nya sama-sama 36. Ini 36 ini. Sehingga karena ini adalah peluang kejadian saling lepas, maka kita tinggal menambahkan peluang 9 atau 10. Bukan 9 ya, sorry. Ini adalah ketikannya saya salah ini. Ini adalah mata dadu jumlah 7. Ya, bukan 9. Minta maaf. Oke. Nih. Maka tinggal menambahkan aja. Nih. Tinggal menambahkan aja. Oke, amati baik-baik. Ya. Sudah, dari contoh pertama sampai ke 10 silakan diamati baik-baik, ya, diikuti prosesnya. Ini ada satu kesalahan di sini, ini harusnya ada 7, ini ada angka 7 di sini bukan 9. Sudah saya koreksi ya, saya ulangi, ini adalah 7 bukan 9 dan ini adalah 7 bukan 9. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Saya harapkan Anda terus belajar dan selamat belajar. Tentu saja kalian saya harapkan tetap semangat.
video berikutnya. Terima kasih.